Nabi Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan mengenai Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, syakiran li'an'umih, artinya Ibrahim adalah orang yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Sebab syukur itu kedudukannya pada nikmat dan kesejahteraan dari Allah. Karena itu ada yang berkata, seandainya aku diberi nikmat lalu aku dikaruniai bisa bersyukur, maka aku lebih senang daripada jika aku dicoba lalu aku dapat bersabar. Jadi sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwa bersyukur itu lebih baik daripada bersabar. Kedudukan syukur lebih tinggi daripada kedudukan sabar. Orang yang dapat nikmat lalu disyukurinya itu lebih mulia daripada orang yang dapat bala namun dia sabar. Ini pendapat sebagian ulama. Ada pula yang berkata, sekelumit ulama pulang mengatakan, orang yang bersabar itu lebih utama daripada orang yang bersyukur. Ini lawanannya. Karena orang yang bersabar itu lebih besar kepayahannya, jadi lebih besar pula pahalanya dan lebih tinggi derajatnya. Itu alasan mereka yang mengatakan bahwa orang yang sabar lebih mulia dari orang yang syukur. Allah Ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu. Artinya kami menemukan Ayyub sebagai orang yang penyabar. Allah memberikan cobaan kepada Ayyub, habisnya harta, meninggalnya anak-anak yang disayangi, penyakit yang banyak di dalam tubuhnya. Ayyub sabar. Nah, sebaik-baik hamba adalah Ayyub. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya sesungguhnya orang-orang yang bersabar dipenuhi ganjaran mereka tanpa hisab perhitungan. Nah, berapa orang sabar itu dapat pahala kada kau menghitung. Kalau syukur tuh ada hitungannya, bisa 10, 100 sampai 700 sampai berapa. Kalau sabar kada ada hitungan. Wallahu yuhibbus sabirin, artinya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Ini dalil golongan yang mengatakan bahwa syukur itu lebih utama daripada sabar. Orang yang bersyukur lebih mulia daripada orang yang bersabar lebih mulia dibanding orang yang bersyukur. Dalilnya ini tadi. Nah, menurut pendapatku, ujar Imam Ghazali, Mimba Sidin mengisahkan pendapat beberapa orang ulama. Pendapat Sidin seorang pulang, sebenarnya orang yang bersyukur itu pasti juga orang yang sabar. Sebaliknya, orang yang sabar tentu menjadi orang yang bersyukur.
Jadi syukur sabar itu bagi Imam Ghazali kadakawa dibanding mana baiknya. Orang yang bersyukur lawan orang bersabar kadakawa dibanding mana mulianya. Karena sabar syukur itu kadakawa dipisah. Orang yang sabar mesti bersyukur. Orang yang bersyukur mesti bersabar. Jadi kadada istilah mana tingginya derajat syukur sabar itu kadada. Ini pendapat Imam Ghazali. Orang yang diberi Tuhan sihat, syukur. Tapinya mesti sabar. Jangan sampai sihatnya itu digunakannya kepada maksiat. Orang yang dapat bala kemudian dia sabar, dia mesti bersyukur kawa sabar. Mesti bersyukur kawa sabar. Karena sabar itu adalah anugerah Allah. Sabar itu adalah pemberian Allah. Dapat musibah, dapat macam-macam bala, bencana, ini sabar. Nah, mesti bersyukur lawan Tuhan kawa bersabar. Jadi kalau kawa dipisah antara sabar syukur itu kada kawa dibanding. Karena orang yang bersyukur di alam yang penuh ujian ini, orang yang bersyukur di alam dunia ini tidak sepi dari ujian yang memerlukan kesabaran dan tidak boleh mengeluh. Dapat duit berlimpah ruah, malam siang bisukan kamu duit di tangan, syukur lawan Tuhan. Tapi nya mesti sabar menggunakan duit ini, jangan sampai digunakan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mesti sabarnya. Sebab syukur adalah mengagungkan zat pemberi nikmat. Syukur adalah mengagungkan zat pemberi nikmat, ta'zimul mun'im. Syukur itu mengagungkan pemberi nikmat Allah Ta'ala dengan batas yang dapat mencegah perbuatan maksiat. Kalau kita gunakan duit untuk maksiat, berarti kita kada syukur ngarannya. Karena syukur itu mengagungkan Tuhan. Bila mengagungkan Tuhan itu kada mau maksiat. Sedangkan mengeluh termasuk maksiat. Orang yang sabar tidak sunyi dari nikmat, seperti yang telah kuterangkan di atas, bahwa kesengsaraan itu sebetulnya adalah nikmat menurut arti yang sesudah kupaparkan di muka. Jadi sesungguhnya orang yang bersabar itu juga bersyukur kepada Allah. Jika memang ia benar-benar mau bersabar menghadapi kesengsaraan tersebut. Karena orang yang sabar itu menahan nafsunya dari mengeluh demi mengagungkan Allah dan menahan nafsu. Inilah hakikat daripada syukur. Sebab menahan nafsu itu mengagungkan Allah yang bisa mencegah dari perbuatan maksiat, yakni mengeluh tadi contohnya. Di samping itu orang yang bersyukur mencegah dari mengingkari nikmat, lalu bersabar dari maksiat dan memaksa nafsunya supaya bersyukur dan bersabar melakukan taat. Karena itu orang yang bersyukur juga menjadi orang yang bersabar dengan sebenarnya.
Sedangkan orang yang bersabar itu mengagungkan Allah Ta'ala hingga takzimnya mencegah dirinya dari mengeluh terhadap apa yang menimpa dirinya, dan takzimnya itu juga mendorongnya untuk bersabar. Maka namanya juga bersyukur kepada Allah, sehingga ia menjadi orang yang bersyukur dengan sebenarnya. Orang yang diberi Tuhan taat, orang yang diberi Tuhan taat sembahyang, contohnya orang yang diberi Tuhan taufik hidayah sehingga dia sembahyang. Nah, sembahyang itu perlu syukur dan sabar. Syukur napa? Syukur kita dipilih Tuhan jadi orang sembahyang. Sabarnya napa? Sabar melakukan hal-hal yang bisa membatalkan sembahyang. Sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang mengurangi pahala sembahyang. Sabar menahan diri daripada melakukan hal-hal yang bisa menghapuskan pahala sembahyang. Nah, jadi sembahyang itu adalah taat, perlu syukur dan sabar. Diberi Tuhan maksiat, nah, maksiat itu pun perlu sabar dan syukur. Orang umpamanya maksiat minum arak, sebutul habis minum arak, di situ dia mesti sabar. Sabar apa? Sabar untuk memaksa dirinya segera tobat. Memaksa diri pun mesti sabar, memaksa diri supaya tobat. Dan di situ ada juga syukur. Syukurnya apa? Ini hanya sebutul minum arak, jika 2-3 butul banyak lagi dosanya. Nah, semacam musibah sama aja, musibah kehilangan duit. Syukur banyak yang tertinggal. Sabar kehilangan yang ada. Nah, nikmat sama aja juga, syukurnya perlu, sabarnya pun perlu. Jadi kadang-kala dipisah, sabar lawan syukur punya bakawan itu. Dan menahan nafsu dari mengingkari nikmat beserta kehendak nafsu untuk mengingkari nikmat adalah kepayahan yang menuntut kesabaran orang yang bersyukur. Ditolongnya orang yang bersabar dan terpeliharanya dari pengingkaran adalah nikmat yang disyukuri oleh orang yang bersabar. Jadi ujar Imam Ghazali, salah satu di antara keduanya, sabar dan syukur, tidak bisa lepas dari lainnya. Itu bakawannya. Bila orang syukur saja kadang-kala ada sabarnya. Orang yang sabar pun mesti ada syukurnya. Dan penglihatan hati yang mendorong kepada sabar dan syukur adalah satu, yaitu kewaspadaan melakukan istiqamah menurut pendapat sebagian ulama kita. Jadi kalau kita hendak istiqamah, itu diperlukan keduanya, syukur dan sabar tadi. Dari segi-segi inilah Imam Ghazali berpendapat sabar dan syukur itu salah satunya tidak bisa lepas dari yang lain. Ini pendapat yang mu'tamad. Ada pendapat yang mengatakan bahwa syukur lebih baik dari sabar, ada mengatakan sabar lebih baik dari syukur. Nah, pendapat lagi yang mengatakan sabar syukur itu satu kadang-kala dipisah. Nah, pendapat yang ketiga ini yang paling baik. Sabar syukur kadang-kala dipisah satu dengan yang lainnya. Camkanlah keterangan ini baik-baik, semoga mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Pasal berhubungan dengan keterangan di atas, maka hendaknya engkau memeras kekuatan dalam menempuh akabah yang ringan tetapi besar faedahnya,
lagi pula agung pokoknya dan besar derajatnya. Dan renungkanlah dua pokok berikut. Pokok pertama, nikmat hanya diberikan kepada orang yang mengetahui kedudukan nikmat. Nikmat hanya diberikan kepada orang yang mengetahui kedudukan nikmat. Yang bisa mengetahui kedudukan nikmat hanyalah orang yang bersyukur. Makanya jar Tuhan, wala in syakartum la in syakartum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian tuh bersyukur, aku tambah nikmat itu. Karena Allah tidak akan memberi nikmat kecuali kepada orang yang mengetahui kedudukan nikmat itu. Dalil dari apa yang kukatakan ini adalah firman Allah pada menceritakan orang-orang kafir dan menolak mereka. Ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Artinya apakah orang-orang fakir itu diberi nikmat oleh Allah dari antara kami? Itu perkataan orang kafir Mekah. Orang kafir Makkah itu di zaman Rasulullah SAW orang yang sugih-sugih, orang yang berpangkat-pangkat, orang yang keturunan mulia, itu kafir. Sedangkan yang Islam waktu itu orang-orang miskin, budak-budak, pembantu-pembantu, buruh-buruh, itu non Islam. Jadi ujar orang kafir Mekah, andai kata Islam itu baik, andai kata Islam itu benar, kami dahulu yang diberi Tuhan, yang sugih-sugih nih, yang pangkat-pangkat, kada mau bonang pakir-pakir miskin itu, jakanya Islam tuh bujur, kami dahulu yang diberi Islam. Ada pembubuhan ng buruh, pembubuhan ng budak, orang miskin itu. Nah, ahaula'i manallahu alaihim min bainina. Karena mau dapat Islam itu orang nang hina, orang nang pakir, miskin. Amun Islam itu bujur, kami berdahulu aturannya. Ujar pembubuhan Abu Lahab, Abu Jahal nang sugih-sugih itu. Allah menjawab, alaihissallah a'lama bisyakirin. Artinya tidakkah Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur? Orang-orang kafir yang bodoh-bodoh menyangka bahwa nikmat yang agung seperti nikmat Islam itu nikmat yang agung, nikmat iman, nikmat yang agung, dan anugerah yang mulia itu hanya diberikan kepada orang-orang yang banyak hartanya, kepada orang yang mulia asal keturunannya dan nasabnya. Itu orang kafir menyangka kayak itu. Mereka berkata, apa perlunya orang-orang fakir itu diberi nikmat yang besar ini? Menurut pendapat kalian, kalau Islam itu ujarnya nikmat yang agung, kalau Islam itu nikmat yang mulia, apa untungnya orang-orang fakir itu diberi? Mestinya kami dahulu yang diberi Allah. Nah sekarang Allah kada memberi kami Islam, berarti Islam itu kada bujur. Nah itu logikanya. Jika Islam itu baik, Islam itu bujur, kami memang dahulu diberi Tuhan karena kami sugih, kami punya kekayaan, punya jabatan, punya keturunan. Dengan nada sombong dan menghina, mereka orang kafir berkata,
Apakah orang-orang fakir itu diberi anugerah oleh Allah dari antara kami? Lalu dengan tegas Allah menjawab, tidakkah Allah mengetahui orang-orang yang bersyukur? Allah mengetahui orang fakir ini kalau diberi Allah Islam, diberi Allah nikmat iman, ini kawa mensyukuri. Sedangkan orang-orang yang sugih-sugih macam Abu Jahal itu kalau diberi Allah nikmat Islam, ini kada kawa mensyukuri. Kalau kada diberi Allah, uraian ayat tersebut, perinciannya, majikan yang mulia itu memberikan nikmatnya hanya kepada orang yang mengetahui ukuran nikmat. Tuan, atasan, itu sidin memberi nikmat kepada orang yang mengerti lawan nikmat itu. Sedangkan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar itu nikmat iman. Itu nikmat yang paling agung dari segala nikmat Allah. Nah, Allah kada memberikan nikmat iman ini kecuali kepada orang yang mengerti, kepada orang yang menghargai nikmat iman itu. Dan yang bisa mengetahui ukuran nikmat tentulah orang yang menghadapi nikmat dengan seluruh diri dan hatinya, sehingga ia memilih nikmat mengalahkan lainnya dan tidak peduli apa yang dipikul berupa beban ongkos untuk menghasilkan nikmat itu. Lalu tiada henti-hentinya berdiri di depan pintu rahmat Allah untuk menghaturkan syukur atas nikmat itu. Orang berdua ading, nang saikong ini sama-sama mengaji kedua-duanya, sama menuntut ilmu kedua. Nah ading pintar, diberi Tuhan ilmu banyak, nang kakak kada. Kenapa? Tuhan tahu, nang adingnya mau diberi nikmat ilmu, inya kau menjaga nikmat ilmu itu, inya mengerti nikmat ilmu itu. Nang kakaknya kalau diberi nikmat ilmunya kada paham, inya kada bisa menghargai betapa mahalnya nikmat ilmu itu. Dan ilmuku yang terdahulu, ujar Allah, orang-orang yang lemah itu mengetahui ukuran nikmat Islam ini dan bekal bersyukur atas nikmat tersebut. Jadi orang-orang yang lemah itu lebih utama menerima nikmat ini daripada kalian. Orang-orang miskin kayak Bilal, kayak sahabat-sahabat Nabi yang miskin, itu Allah mengetahui kalau diberi Tuhan nikmat Islam ini mensyukuri. Hai orang-orang kafir Mekah, kekayaan kalian, banyaknya harta dan kedudukan kalian, keluarga kalian, nasab dan pangkat kalian, semua tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat iman itu kada menimbang kekayaannya, kehormatan keturunannya, tapi yang dipertimbangkan Allah, orang ini bila kau mensyukuri nikmat iman, diberi Tuhan iman. Kalian hanya menghitung-hitung nikmat dunia, harta dunia, asal keturunan dan keluhuran nasab, dan sama sekali tidak memperhitungkan agama, ilmu, laku benar dan hak. Kalian hanya mengagungkan dan membanggakan urusan duniawi semata. Nah, oleh karena itu Allah kadang memberi nikmat iman. Namun diberi nikmat iman dirimihkannya. Tetapi cobalah lihat, kalian tidak mau menerima agama Islam ini, ilmu dan kebenaran ini,
jika tidak ada orang yang datang kepada kalian membawa pemberian, sebab kalian meremehkan agama dan ilmu, serta tidak memperhatikan bahwa orang-orang yang lemah, yang fakir miskin di zaman Rasul itu rela mati menyerahkan nyawa mereka, tidak memperdulikan apa yang hilang dan tidak memperdulikan apa yang memusuhi mereka sehubungan dengan agama, ilmu dan kebenaran. Allah mengetahui itu. Bubuhan sahabat-sahabat yang miskin ini kalau diberi Tuhan iman, inya mati-matian mempertahankan iman itu. Nah, orang-orang yang kaya itu kalau diberi imannya kadang menghargai. Oleh karena itu Allah kadang memberi mereka iman kepada orang-orang yang punya keturunan, kedudukan di zaman Nabi itu. Hendaklah kalian ketahui bahwa mereka adalah orang-orang yang mengetahui ukuran nikmat Islam. Pengagungan nikmat ini sudah tertancap dalam hati mereka, dan semua yang hilang selain nikmat Islam mereka anggap remeh. Mereka senang memikul beban kepayahan, lalu menghabiskan umur mereka demi mensyukuri nikmat Islam ini. Nah, karena itu orang-orang lemah tersebut mempunyai hak menerima anugerah mulia dan nikmat yang agung ini. Itu jawaban Tuhan kepada orang-orang kafir Makkah itu. Jadi jawaban mereka anggapan orang kafir Makkah bahwa amun Islam itu baik, amun Islam itu bujur, tentu kami dahulu yang diberi Tuhan. Kami orang sugih, kami keturunan mulia. Kada mau buhan yang fakir miskin itu dahulu diberi, amun Islam itu baik. Nah sekarang kami kada diberi Islam, berarti Islam itu kada baik. Nah itu logika ampun bubuhannya. Ujar Tuhan kada demikian. Allah memberikan Islam itu kepada orang yang diketahui Allah, orang itu bakal mensyukuri Islam. Orang yang mensyukuri Islam itu adalah orang-orang yang menganggap remeh nikmat lainnya. Orang-orang yang rela kehilangan nikmat lain asal adanya Islam itu. Nah itu yang dikehendaki Allah, yang diberikan Allah nikmat Islam itu. Dan ilmuku yang dahulu, ujar Tuhan, dan mereka aku berikan kekhususan nikmat Islam ini, bukannya kalian itu. Itulah sebabnya ya Tuhan, aku beri nikmat Islam ini kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, bukan kepada kalian yang kaya, yang punya jabatan, punya keturunan.